Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Busma. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pola pengembangan struktur dalam cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan pola pengembangan struktur itu? Jadi ketika kalian menuliskan sebuah cerita, kan terdiri dari beberapa paragraf-paragraf. Bagaimana cara membentuk supaya paragraf ini lebih menarik saat dibaca pembaca? Karena itulah ada yang namanya pola pengembangan struktur. Nah, secara umum ada beberapa macam pola pengembangan struktur dalam cerita fantasi. Ada yang diawali dengan pengenalan latar, pengenalan tokoh, pengenalan konflik, dengan menghadirkan tokoh lain, pengubahan latar, pelompatan zaman, pelompatan waktu, sebab akibat yang unik, atau diawali dengan kejutan atau surprise. Nah, Busma akan memberikan contohnya satu persatu. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dadi berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Nah, minggu pagi yang cerah, ketiga anak ini ada di Candi Trowulan. Kira-kira apa yang dijelaskan di sini? Ini pengenalan latar. Ada latar waktu di sini dan ada latar tempat. Bisa ya membayangkan? Kita beralih ke contoh selanjutnya. Nadia menceritakan kejadian yang dialaminya pada Ara, sahabatnya. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain seperti makhluk halus. Dalam paragraf ini dijelaskan tentang karakter Ara. Sifat Ara berarti paragraf ini dibentuk dengan mengembangkan karakter tokohnya. Berarti ada pengenalan tokoh di sini. Karena di sini dikenalkan tokoh Ara itu seperti apa. Selanjutnya, Mary, Isla, Diva, dan Kutia menyerang si penyihir. Saat penyihir itu sedang sibuk menghadapi mereka, Isla menyiramkan air kepada penyihir itu dari arah belakang. Di sini sudah ada penyerangan oleh tokoh terhadap tokoh lain, terhadap antagonisnya. Paragraf ini dikembangkan dengan pengembangan konflik atau pengenalan konflik karena sudah ada konflik sejak dari awal. Bisa membedakan ketiganya ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, ada makhluk baru, ada tokoh baru yang ditampilkan dalam paragraf ini. Maka paragraf ini dikembangkan dengan cara menghadirkan tokoh lain. Isla pun membuka buku halaman 3. Ia menekan tombol berwarna kuning. Tiba-tiba mereka berempat terseret masuk ke dalam lubang. Mereka terlempar ke gerbang sebuah kerajaan. Pada paragraf ini terjadi perubahan latar tempat. Awalnya dari suatu tempat, lalu mereka masuk ke sebuah kerajaan. Berarti paragraf ini dikembangkan dengan cara perubahan latar. Latarnya yaitu latar yang diganti latar tempat. Tak lama setelah mereka duduk, mereka terseret ke dalam pusaran yang berputar begitu cepat. Tiba-tiba mereka terdampar di suatu tempat di sudut kota Surabaya yang sudah dipenuhi oleh rakyat Indonesia yang membawa bambu runcing. Ada perubahan waktu di sini, tapi ini bentuknya yaitu pengembangan paragraf dengan pelompatan zaman. Apa bedanya pelompatan zaman dengan pelompatan waktu? Kita lihat dulu paragraf selanjutnya. Setelah beberapa lama berbincang, Sang Ratu memberikan peta petualangan untuk mereka. Peta ada tantangan yang baru kalian temukan jika kalian ingin kembali ke taman. Paragraf ini dikembangkan dengan pelompatan waktu, sementara paragraf sebelumnya tadi dikembangkan dengan pelompatan zaman. Apa perbedaan zaman dan waktu? Kalau waktu ini sekira detik, menit, jam, beberapa tahun bisa dimasukkan ke waktu.
kalau zaman itu menandai sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya di Indonesia ada zaman kemerdekaan, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi, dan sekarang ini. Dan pahami? Baik. Islam mengambil kalung berwarna pink, merah biru, dan juga ungu. Saat mereka memakainya, kalung itu pun mengeluarkan cahaya dan menyatukan warnanya menjadi emas. Ada sebuah sebab akibat di sini, karena mereka memakai kalung tersebut, akibatnya kalung itu mengeluarkan cahaya dan menjadikan warnanya menjadi warna emas. Hore, kita berhasil, kata Isla dan teman-temannya kompak. Mereka bersorak gembira. Isla pun mengambil bola ajaib milik penyihir, tanda mereka telah berhasil mengalahkan sihir. Ini dikembangkan dengan cara kejutan. Ada penggunaan kata hore di sini, ada ungkapan kata kejutan. Biasanya dalam beberapa cerita yang kejutan, misalnya diakhiri dengan resolusi seperti ini. Setelah perjalanan panjang konfliknya, diakhiri dengan tiba-tiba ia terjatuh dari tempat tidurnya dan terbangun sambil membayangkan mimpinya. Itu juga termasuk paragraf yang dikembangkan dengan pola pengembangan kejutan, karena mengejutkan pembacanya kan. Pembaca sudah masuk ke dalam ceritanya, tapi ternyata itu bisa membedakan semua pola pengembangan tersebut mudah ya. Jika ada yang merasa kesulitan, bisa menanyakan langsung kepada Busma. Sekian untuk hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat menjalani pembelajaran secara daring, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.